Halo, selamat malam pemirsa, senang sekali saya Zakia Arfan dapat kembali menjumpai Anda dalam program Top News. Kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini untuk Anda dan berikut adalah informasi utama dalam Top News malam ini. Pemirsa, ribuan petani di Desa Sakean, Kabupaten Muaro Jambi berunjuk rasa memprotes penggunaan lahan milik warga oleh salah satu perkebunan sawit di wilayah tersebut. Kericuhan terjadi dalam demonstrasi puluhan mahasiswa di depan kantor pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat sore. Massa menuntut pemerintah Kota Bekasi menyelesaikan sejumlah persoalan, mulai dari pendidikan hingga masalah lingkungan. Ke informasi lainnya pemirsa, seekor harimau Sumatera terpantau berkeliaran di perkebunan sawit di Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu. Mirisnya, raja hutan yang terekam kamera pengawas itu terlihat berjalan dalam kondisi pincang. Ratusan guru di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat berunjuk rasa di halaman kantor Bupati. Massa memprotes belum dibayarkannya gaji dan dana sertifikasi mereka oleh pemerintah setempat. Sejumlah dokter beserta tenaga medis lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah JP Wanane, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya berunjuk rasa. Mereka menuntut direktur rumah sakit diganti karena dinilai tidak bisa mengelola rumah sakit. Pemirsa, 3 orang pegawai bank mengalami luka tembak akibat perampokan dengan senjata api di sebuah bank swasta di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung. Ke informasi lain pemirsa, seorang jurnalis Tribun Manado Kompas Gramedia Group, Rio Imawan Nur, tewas setelah menjadi korban tabrak lari di ruas jalan Tompaso, Minahasa, Sulawesi Utara. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan investigasi kasus tabrak lari terhadap jurnalis di Minahasa, Rio Imawan Nur, sudah bergabung bersama kami dari luar studio Kapolres Minahasa, AKBP Tommy Bambang Soisa. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pelaku mutilasi mayat dalam koper merah di Tenjo, Kabupaten Bogor ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di Yogyakarta saat dalam perjalanan untuk melarikan diri. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya, di antaranya pemirsa, seorang kurir paket ekspedisi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban kawanan begal sadis. Para pelaku yang diduga lebih dari 2 orang merampas tas korban berisi uang 10 juta rupiah dan ponsel. Menjelang Ramadan, bursa pakaian bekas di Pasar Sentral Polewali Mandar, Sulawesi Barat ramai diserbu pembeli. Pasalnya harga pakaian bekas terbilang murah dan kualitasnya baik. Kementerian Perdagangan memusnahkan ratusan bal pakaian bekas senilai 10 miliar rupiah di Kota Pekanbaru Riau. Pakaian-pakaian bekas itu dimusnahkan dengan cara dibakar. Merespon maraknya pembelian pakaian bekas impor, mantan Menteri Keuangan Khatib Basri berpendapat pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk dalam negeri dengan harga yang terjangkau agar tidak kalah saing dengan produk luar. Pedagang dan juga konsumen pakaian bekas impor di Pasar Baru, Jakarta Pusat mengeluhkan aturan pemerintah yang melarang impor pakaian bekas. Pedagang khawatir akan kehilangan pekerjaan, sementara konsumen merasa harga pakaian impor bekas jauh lebih murah dengan kualitas yang baik. Dan berikut liputan Febrian Ahmad dan juru kamera Ridwan Bima dari Pasar Baru, Jakarta Pusat. Beralih ke informasi lain pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka Mario Dandi di Direktorat Reserse Kriminal Umum pada 17 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan menawarkan restoratif justice atau penyelesaian hukum secara damai dalam kasus penganiayaan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Penawaran ini akan dilaksanakan ketika kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Sementara itu, kuasa hukum David merasa heran dengan tawaran restoratif justice oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Selain dinilai tidak empati, perdamaian hanya dimungkinkan terhadap tindak pidana yang kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Justice. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memastikan tidak ada opsi penghentian penuntutan melalui restoratif justice untuk Mario Dandi dan Shane Lucas. Hal ini berdasarkan ancaman penganiayaan keduanya melebihi batas maksimal RJ.
Pemirsa, kami akan mengulas lebih lanjut kasus perampok. Pemirsa, 3 orang pegawai bank mengalami luka tembak akibat perampokan dengan senjata api di sebuah bank swasta di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung. Dan untuk mengetahui lebih lanjut hasil penyelidikan sementara kasus perampokan bank di Lampung, kami sudah terhubung bersama dengan Kasat Reskrim Polrestabes Lampung, Kompol Denis Arya Putra. Selamat malam, Pak. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Top News. Pemirsa, brand penyedia perlengkapan luar ruang asli asal Indonesia, Eiger Adventure atau Eiger, secara resmi membuka toko internasional pertamanya di Swiss. Dibukanya toko ini diharapkan sebagai titik awal bagi Eiger untuk semakin berkembang di pasar internasional. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi Gunung Merapi kembali. Selamat malam pemirsa, Gunung Merapi kembali erupsi pada Jumat malam. Awan panas guguran meluncur sejauh 1.300 meter ke arah barat daya atau hulu Sungai Bebeng, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tim SAR gabungan menuntaskan operasi pencarian korban longsor di Kampung Sirnasari, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat setelah menemukan 2 korban terakhir pada Jumat siang. Saat ini pemerintah Kota Bogor dan pihak terkait tengah menyiapkan lokasi baru bagi warga Kampung Sirnasari. Dan berikut liputan jurnalis MGN Andre Septian dan juru kamera Dirham Syah dari Kampung Sirnasari, Bogor, Jawa Barat. Seluruh warga. Pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan kami hadirkan 1 jam mendatang. Tetap bersama kami, program Top News kami lanjutkan kembali. Pemirsa, capres yang diusung Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyampaikan orasi kebangsaannya dalam acara Simfoni Kebangsaan yang diadakan DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Dalam orasinya, Anies kembali menekankan komitmennya untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya, calon Presiden Anies Baswedan memberikan sinyal akan ada partai politik yang bertambah mendukungnya dalam kontestasi pemilihan Presiden 2024. Saat ini Anies telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin mengancam koalisi Gerindra PKB akan bubar apabila Prabowo memilih Ganjar Pranowo sebagai pendamping di Pilpres 2024. Ancaman itu menyongsong pemilu 2024, Partai Nasdem mengadakan konsolidasi dengan seluruh kader dan bakal caleg se-Jawa Barat. Secara umum, Partai Nasdem di Jawa Barat siap menghadapi pemilu 2024. Legislatif. Pemirsa, Kementerian Perdagangan menyita ratusan bal pakaian bekas di Kota Riau yang dikirim dari Tiongkok. Informasi ini telah kami rangkum dalam Top of the Top berikut ini. Pemirsa, vonis bebas 2 terdakwa tragedi Kanjuruhan begitu mengecewakan Aremania dan masyarakat secara umum. Bagi Aremania, ini merupakan bagian rentetan kekecewaan yang mereka alami sebelumnya, seperti vonis ringan 3 terdakwa dan bebasnya 1 tersangka. Benarkah ada intervensi dalam proses hukum tragedi Kanjuruhan? Inilah Top Review. Pemirsa, 4 warga Palestina termasuk seorang remaja ditembak mati oleh pasukan Israel dalam serangan Israel di Jenin, tepi barat pada hari Kamis waktu setempat. Kota Paris memanas akibat aksi protes warga yang menolak reformasi dana pensiun. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Top News malam ini. Saya Zakia Arfan mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.